Selamat datang, kita mulai dengan sebuah paradoks ya. Sesuatu yang mungkin sering Anda lihat, tapi jarang kita bicarakan secara mendalam. Bayangkan sebuah sistem pendidikan. Di atas kertas tujuannya sangat mulia, inklusif, biar semua anak bisa belajar di ruang kelas yang sama. Tapi kalau kita lihat praktiknya, sistem yang sama ini justru secara sistematis mendorong anak-anak penyandang disabilitas ke sekolah-sekolah yang terpisah. Betul, ini kontradiksi yang ada di jantung sistemnya sendiri. Niatnya A, tapi insentif dan strukturnya malah menghasilkan B. Dan ini bukan terjadi karena kebetulan loh. Ini karena desain kebijakan yang berlapis-lapis selama puluhan tahun. Tepat. Materi yang Anda berikan kepada kami ini benar-benar menyoroti dilema ini dengan sangat tajam. Ada satu cerita pembuka yang sangat kuat. Seorang ayah di Inggris yang harus berjuang, mati-matian, sampai ke pengadilan, hanya agar putranya yang difabel bisa masuk ke sekolah umum biasa. Dan yang ironis, pada saat yang sama, para politisi di sana justru bicara soal adanya bias terhadap inklusi yang katanya perlu dihentikan. Seolah-olah inklusi sudah kebablasan ya. Persis, padahal pengalaman keluarga itu menunjukkan sebaliknya. Nah, ini dia, cermin retaknya hubungan antara janji kebijakan dengan kenyataan pahit yang dihadapi keluarga. Jelas sekali ada yang tidak sinkron. Ini jauh lebih dalam dari sekedar perdebatan kebijakan kan? Ini tentang cara kita sebagai masyarakat memandang perbedaan, kesempatan, dan nilai setiap individu. Hari ini kita akan bongkar tumpukan materi yang Anda bagikan, kumpulan esai dalam buku Pendidikan, Disabilitas, dan Kebijakan Sosial. Misi kita adalah menelusuri jejak sejarah di balik sistem yang penuh paradoks ini, mencoba mengerti kenapa niat baik seringkali meleset, dan yang paling penting, menjelajahi cara pandang yang sama sekali berbeda tentang apa arti sejati dari pendidikan untuk semua. Yang menarik dari materi ini adalah bagaimana ia menunjukkan bahwa ketegangan ini bukanlah masalah baru. Ini adalah warisan dari evolusi kebijakan yang saling tumpang tindih dan terkadang saling bertentangan. Kita akan lihat bagaimana sejarah, hukum, dan bahkan cara para profesional bekerja sama, semuanya punya andil dalam menciptakan sistem yang rumit dan seringkali membuat frustrasi ini. Oke, mari kita mulai dari akarnya. Untuk paham kenapa situasinya begini, kita harus mundur cukup jauh. Salah satu esai dari Anne Borsay membawa kita kembali ke abad ke-18. Bagaimana sebenarnya sistem sekolah terpisah ini bermula? Apa dari dulu memang sudah begini? Ternyata tidak. Awalnya sama sekali bukan dari kebijakan pemerintah. Menurut esai Borsay, semuanya dimulai dari gerakan amal. Sekolah khusus pertama untuk anak-anak tunarungu misalnya didirikan di Edinburgh pada tahun 1764. Spiritnya itu belas kasihan, bukan hak asasi. Anak-anak penyandang disabilitas saat itu dipandang sebagai objek rasa iba yang tidak berdaya, yang perlu diselamatkan atau dibantu. Jadi fondasinya adalah amal, bukan kesetaraan. Ini penting sekali. Betul. Mereka dilihat sebagai penerima bantuan, bukan sebagai warga negara masa depan yang punya hak setara atas pendidikan. Tepat. Dan pandangan ini bertahan cukup lama. Tapi kemudian materi Anda menunjukkan ada titik balik yang cukup kelam di awal abad ke-20. Benar. Saya sampai menandai bagian itu. Saat gagasan eugenika atau kemurnian ras mulai populer, tujuannya bergeser total. Ini bukan lagi soal membantu atau mendidik dengan belas kasihan. Bukan sama sekali. Esai itu bahkan menggunakan frasa segregasi seumur hidup. Tujuannya jadi mengisolasi mereka dari masyarakat untuk mencegah penyebaran cacat mental. Ini mengubah segalanya. Mengerikan sekali pergeserannya. Dari yang tadinya ingin membantu menjadi ingin menyingkirkan. Dan warisan pemikiran ini, sayangnya, terus membayangi. Bahkan ketika ada kebijakan yang di permukaannya terdengar sangat progresif, seperti Undang-Undang Pendidikan 1944 di Inggris. Undang-undang ini kan menjanjikan pendidikan untuk semua, sesuai dengan usia, bakat, dan kemampuan mereka. Terdengar ideal, kan? Sangat ideal. Tapi dari yang saya baca, ada jebakannya ya. Semacam klausa kecil dengan dampak besar. Betul sekali. Ada satu syarat krusial. Pendidikan inklusif di sekolah umum hanya diizinkan jika kehadirannya tidak mengganggu kelancaran sekolah normal. Nah, itu dia. Ini adalah pintu keluar yang sangat besar. Siapa yang menentukan apa itu gangguan? Standarnya sangat subjektif dan memberi sekolah alasan yang mudah untuk menolak siswa. Jadi, apa akibatnya di lapangan?
Niatnya terdengar baik, tapi praktiknya. Kenyataannya di lapangan, jumlah sekolah khusus ini malah meledak. Materi Anda menyajikan data yang sangat mengejutkan dari esai Borsai. Jumlah siswa di sekolah khusus di Inggris melonjak drastis. Dari sekitar 38.000 pada tahun 1945, tepat setelah UU itu disahkan, menjadi lebih dari 106.000 pada tahun 1972. Wow, hampir 3 kali lipat. Iya, Jadi, UU yang seharusnya mendorong integrasi justru memicu gelombang segregasi terbesar dalam sejarah. Ini benar-benar menunjukkan kegagalan total kebijakan untuk mewujudkan visinya. dan warisan dari kegagalan itu, beserta infrastruktur sekolah-sekolah terpisah yang dibangun saat itu, masih kita rasakan dampaknya sampai sekarang. Ini fondasi dari paradoks yang kita bicarakan di awal. Betul sekali. Dan itulah yang dibahas di esai dari Cherry Booth, Mark Bush, dan Ruth Scott kan? Mereka menyebut situasi saat ini sebagai teka-teki penyediaan layanan karena ada dua sistem hukum yang berjalan bersamaan, tapi seolah-olah saling menjegal. Tepat. Di satu sisi, ada yang namanya hukum pendidikan. Fokus utamanya adalah hak anak. Di Inggris, instrumen utamanya adalah Statement of Special Educational Needs atau SEN. Anggap saja ini dokumen sakti yang punya kekuatan hukum. Isinya merinci semua dukungan yang dibutuhkan seorang anak, misalnya asisten pengajar pribadi atau laptop khusus. Oke, jadi ini jaminan hukum untuk si anak. Benar. Dan prinsipnya, hukum ini tidak peduli soal biaya. Apapun yang dibutuhkan anak menurut penilaian, itu yang harus disediakan. Anggaran pemerintah daerah tidak boleh jadi alasan untuk menolak. Kedengarannya luar biasa ya. Sangat. Tapi pasti ada sisi lainnya. Tentu. Nah, di sisi lain ada hukum layanan sosial. Kalau yang ini orientasinya adalah sumber daya. Hukum ini secara eksplisit menugaskan pemerintah daerah untuk menyeimbangkan antara kebutuhan anak dengan anggaran yang mereka punya. Di sini masalahnya. Jadi, sementara hukum pendidikan bilang apa yang anak ini butuhkan, hukum layanan sosial bertanya apa yang sanggup kita sediakan. Tunggu sebentar. Ini kan aneh. Kalau begitu, bagaimana caranya orang tua bisa menang? Sepertinya dari awal mereka sudah dihadapkan pada tembok anggaran. Dua hukum ini seperti sengaja diadu. Nah, itulah inti dari teka-teki itu. Materi Anda menunjukkan bahwa dalam pertarungan ini, orang tua menemukan celah. Ternyata cara paling ampuh untuk mengamankan sumber daya secara penuh dan mengabaikan alasan anggaran adalah dengan mendapatkan pernyataan sen yang berkekuatan hukum. Oke, masuk akal. Mereka mengejar dokumen sakti itu. Lalu, di mana letak insentif aneh yang tadi kita singgung? Ironisnya ada di sini. Esai itu berargumen bahwa jalan tercepat dan paling pasti untuk mendapatkan pernyataan SEN seringkali adalah dengan mendaftarkan anak ke sekolah khusus. Sekolah-sekolah ini kan sudah dirancang untuk menangani kebutuhan khusus. Jadi proses untuk mendapatkan pernyataan itu lebih mudah dan lebih terjamin di sana. Jadi, orang tua yang sebenarnya ingin anaknya sekolah di tempat umum, bersama teman-teman sebayanya, Justru secara struktural didorong untuk memilih sekolah khusus. hanya untuk bisa mendapatkan jaminan sumber daya yang anaknya butuhkan. Ini benar-benar insentif yang salah arah. Tepat sekali. Sistem ini tanpa disadari punya bias struktural terhadap sekolah khusus, meskipun retorika resminya adalah pro-inklusi. Ini menciptakan sebuah sistem yang isinya konflik melulu. Orang tua harus berperang melawan pemerintah daerah mereka sendiri. Dan dalam esai itu juga disorot betapa absurdnya posisi pemerintah daerah. Mereka bertindak sebagai penilai kebutuhan anak, sekaligus sebagai penyandang dana yang harus menghemat anggaran. Ini kan konflik kepentingan yang sangat fundamental. Betul. Ibaratnya mereka jadi hakim sekaligus terdakwa dalam kasus yang sama. Ini benar-benar menempatkan orang tua di posisi yang mustahil. Saya coba membayangkan, di satu sisi kita berjuang untuk masa depan anak kita, tapi yang kita lawan adalah institusi yang seharusnya membantu kita. Pasti sangat melelahkan secara emosional dan finansial. Esai itu melukiskan gambaran keluarga yang menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam proses hukum. Ini bukan lagi soal pendidikan, tapi soal daya tahan. Oke, jadi jelas kerangka CN yang ada saat ini sangat bermasalah. Fokusnya selalu pada kekurangan, defisit, dan kebutuhan individu. Seolah-olah masalahnya ada di dalam diri anak itu. Setelah membaca semua masalah ini, rasanya buntu. Pasti ada cara lain untuk melihat ini kan? Untungnya, ada.
Dan ini mungkin bagian paling transformatif dari materi yang Anda bagikan. Esai dari Neil Crowther mengusulkan sebuah alternatif yang radikal yang disebut pendekatan kapabilitas. Pendekatan kapabilitas. Kedengarannya agak akademis. Bisa dijelaskan lebih sederhana? Tentu. Gini, ini gagasan dari ekonom peraih Nobel Amartya Sen yang coba diterapkan Crowther ke dunia pendidikan. Intinya adalah kita membalik total pertanyaan dasarnya. Alih-alih bertanya, apa kebutuhan khusus anak ini? Atau, apa kekurangan anak ini yang perlu kita perbaiki? Kita bertanya, apa yang sebenarnya bisa dilakukan dan dicapai oleh anak ini? Dan apa yang menghalanginya? Wah, ini pergeseran yang besar. Jadi fokusnya bukan apa yang salah dengan anak ini, tapi apa yang salah dengan lingkungan di sekitarnya yang menjadi penghalang. Tepat sekali. Fokusnya bergeser dari mengatasi defisit dalam diri anak menjadi menghilangkan hambatan kapabilitas di luar anak. Kapabilitas dalam pemikiran Sen adalah kebebasan substantif yang dimiliki seseorang untuk bisa menjalani kehidupan yang mereka anggap berharga. Ini bukan cuma soal menyediakan sumber daya, tapi memastikan anak itu punya kebebasan nyata untuk berpartisipasi, belajar, dan berkembang menjadi versi terbaik dari dirinya. Coba saya sederhanakan lagi, untuk memastikan saya paham. Jadi, daripada kita melihat seorang anak yang kesulitan membaca dan langsung bilang, dia butuh guru bantu, kita bertanya dulu, apa yang menghalangi anak ini untuk mengakses pengetahuan dan berinteraksi dengan teman-temannya? Iya. Bukan ketidakmampuan membaca, tapi kurikulum yang terlalu kaku. Atau metode mengajar yang hanya satu arah. Atau bahkan lingkungan sosial di kelas yang membuatnya tidak percaya diri. Anda menangkap esensinya dengan sempurna. Ukuran kesetaraan bukan lagi apakah semua kebutuhannya sudah kita penuhi, melainkan apa yang secara nyata dapat mereka lakukan dan capai dalam hidup mereka. Ini sangat sejalan dengan model sosial disabilitas yang memandang bahwa disabilitas itu diciptakan oleh masyarakat yang membangun hambatan, bukan semata-mata oleh kondisi medis seseorang. Tujuannya bukan lagi mitigasi atau memperbaiki, tapi pemberdayaan sejati. Kita sudah bicara soal sejarah, kebijakan yang paradoks, dan filsafat alternatif yang mencerahkan. Tapi rasanya ada satu suara yang belum kita dengar dalam diskusi ini. Suara yang paling penting. Selama ini kita bicara tentang mereka. Materi Anda punya satu esai dari Anne Lewis yang khusus membahas suara anak-anak itu sendiri. Apa yang terjadi ketika kita berhenti berasumsi dan benar-benar bertanya kepada mereka? Terjadi sesuatu yang luar biasa dan seringkali menyadarkan kita. Esai Lewis menunjukkan bahwa ketika anak-anak penyandang disabilitas ditanya apa yang paling penting bagi mereka di sekolah, jawaban mereka seringkali sangat mirip dengan anak-anak lain pada umumnya. Pertemanan, bisa mandiri, punya hobi yang sama seperti olahraga atau musik. Jadi, mereka tidak mendefinisikan diri mereka utamanya dari disabilitas mereka, seperti yang dilakukan oleh sistem. Sama sekali tidak. Disabilitas mungkin bagian dari hidup mereka, tapi seringkali bukan pusat dari identitas mereka. Sistem terobsesi dengan label, diagnosis, dan defisit. Sementara anak-anak itu sendiri, yang mereka hanya ingin menjadi anak-anak. Mereka ingin bermain, berteman, belajar hal-hal baru yang menarik. Esai itu menyoroti betapa besarnya kesenjangan antara prioritas sistem dengan apa yang benar-benar dihargai oleh anak-anak. Sistem fokus pada memperbaiki, sementara anak-anak fokus pada menjadi dan menjalani. Saya jadi terpikir sebuah contoh. Mungkin sistem memutuskan seorang anak butuh 3 sesi terapi bicara seminggu untuk memperbaiki cara bicaranya. Oke. Tapi jadwal terapi itu bentrok dengan latihan klub sepak bola sekolah. Satu-satunya tempat di mana dia merasa diterima dan punya banyak teman. Contoh yang sangat bagus. Dan itu persis dilema yang digambarkan dalam materi ini. Dari sudut pandang sistem, terapi itu kebutuhan yang harus dipenuhi. Tapi dari sudut pandang anak itu, kehilangan kesempatan bermain bola bersama teman-temannya adalah hambatan terbesar bagi kebahagiaan dan perkembangan sosialnya. Siapa yang lebih tahu apa yang terbaik? Nah kan, ini menyoroti betapa pentingnya mendengarkan. Tapi esai Lewis juga bilang itu tidak mudah ya. Ada yang namanya penjaga gerbang. Ah, iya. Betul. Para penjaga gerbang ini bisa jadi komite etik penelitian, pihak sekolah, atau bahkan orang tua sendiri. Dengan niat baik untuk melindungi, mereka kadang justru membungkam suara anak-anak. Mereka mungkin berpikir, anak ini terlalu rentan untuk ditanya hal-hal sulit, atau dia tidak akan mengerti pertanyaannya. Padahal dengan tidak bertanya, kita justru merampas agensi dan kemanusiaan mereka.
Jadi, apa solusinya? Materi ini menekankan perlunya membangun budaya mendengarkan yang otentik. Ini bukan sekedar membagikan kuesioner atau melakukan wawancara formal. Ini tentang menciptakan ruang aman di mana anak-anak merasa nyaman untuk berekspresi dalam bentuk apapun. Dan yang lebih penting lagi, menghargai keheningan mereka. Ketika mereka memilih untuk tidak berbicara, sama berharganya dengan ucapan mereka. Komunikasi punya banyak bentuk, dan kita sebagai orang dewasa yang harus belajar untuk peka. Jadi kalau kita rangkum perjalanan kita sejauh ini, dari materi yang Anda berikan, kita telah melihat sejarah panjang segregasi yang berakar dari belas kasihan dan eugenika. Sebuah sistem modern yang penuh dengan paradoks dan insentif yang salah. Sebuah gagasan baru yang radikal yang berfokus pada kapabilitas manusia, dan yang paling krusial, pentingnya mendengar suara anak-anak yang seringkali terabaikan. Pesan utamanya menurut saya adalah bahwa perdebatan ini seringkali disederhanakan menjadi pilihan antara sekolah umum atau sekolah khusus. Itu simplifikasi yang keliru. Isu yang sebenarnya jauh lebih mendasar. Bagaimana sebuah masyarakat memilih untuk memandang keberagaman manusia, dan apa langkah konkret yang diambilnya untuk memastikan setiap individu memiliki kebebasan dan kesempatan untuk berkembang. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif terakhir dari materi ini. Para penulis sangat kritis terhadap model keahlian gabungan yang ada sekarang, di mana para profesional seperti dokter, psikolog, dan guru masing-masing datang dengan potongan teka-teki mereka sendiri tentang seorang anak. Model jigsaw yang kita bahas tadi ya, di mana setiap ahli melihat anak dari sudut pandang disiplin ilmu mereka yang sempit, lalu mereka mencoba menyatukan potongan-potongan itu dan berharap gambaran utuh si anak muncul. Dan seringkali tidak berhasil. Betul. Tepat. Salah satu esai dari Liz Todd menyarankan sebuah pergeseran fundamental. Bagaimana jika peran para profesional ini bukan lagi sebagai ahli yang mendiagnosis masalah, tetapi sebagai pendukung yang mendampingi anak dan keluarga dalam proses menjadi apapun yang mereka cita-citakan? Menarik sekali. Coba kita bayangkan sejenak. Bagaimana jika tujuan utama layanan publik kita tidak hanya pendidikan, tapi juga kesehatan dan layanan sosial, bukan untuk memperbaiki masalah atau memenuhi kebutuhan, tapi untuk menjadi mitra yang membantu seseorang merancang dan membangun kehidupan yang mereka anggap berharga. Apa yang akan berubah dari sistem kita jika tujuannya menjadi seperti itu?